Jumpa lagi dengan tim hidroponik BPTB Bengkulu. Sekarang kita akan mengulas terkait pentingnya peran hidroponik. Jadi hidroponik ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana menanam sayuran di pekarangan ataupun di lahan, tetapi juga kita berbicara banyak hal. Di antaranya adalah terkait dengan estetika. Jadi kalau kita berbudidaya di urban farming, menampilkan hidroponik di pekarangan, kita bagaimana menampilkan hidroponik itu dengan hidroponik yang cantik. Ada berbagai macam cara berhidroponik, misalnya seperti ini. Ini hanya baki, kemudian diberikan penutup dan nutrisi, kemudian bisa disusun di rak seperti ini. Ini sangat cantik. Bisa juga kita berhidroponik seperti ini. Ini kita bisa untuk tanaman sayuran buah, tempat merambatnya ini adalah tomat, kemudian kita hanya dengan bucket seperti ini. Atau DFT seperti ini. Ini dengan menggunakan paralon kita bisa susun seperti ini, bisa juga menanam sayuran buah, bisa juga menanam sayuran daun, dan ini terlihat cantik juga. Selain model yang saya sebutkan tadi, kita juga bisa menggunakan model NFT seperti ini. Jadi diatur secara vertikal, kemudian dialirkan dari sumber nutrisi yang berbeda, hanya menggunakan pot kecil dengan tambahan batu bata atau media solid seperti ini. Dan ini bisa dikombinasikan dengan model yang lain hanya menggunakan satu tandon. Jadi ini untuk yang pekarangannya cukup luas, sehingga satu tandon sumber nutrisi, kemudian dua model kita pakai. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan bagaimana hidroponik ini menghasilkan bahan pangan, tetapi juga terkait dengan keindahan atau estetika di pekarangan. Untuk lebih detailnya, bagaimana kita berhidroponik, bagaimana membuat setting hidroponik atau jenis hidroponik, nanti akan dijelaskan oleh Pak Peneliti BPTB Bengkulu. Ada Bu Yuli, ini ahli hidroponik juga. Kemudian ada Pak Hamdan, beliau ini spesifik di setting hidroponik. Dan penanggung jawabnya ada Bu Rara, ini Bu KSPP BPTB Bengkulu. Ini model NFT. Secara sederhana ini nutrisi mengalir tipis sehingga komposisi nutrisi udara dan air itu tersedia cukup untuk tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik. Ini kita bisa lihat posisi net pot itu tidak terendam, hanya bagian akar tanaman di larutan nutrisi. Ini sistem NFT menggunakan pot sebagai wadah dengan media. Di sini kita gunakan batu bata yang dipotong kecil. Bahan lain juga bisa digunakan seperti batuan zeolit atau kita gunakan chopper dari sabuk kelapa atau pasir. Jadi seperti ini, alas dari pot ini menyentuh air di bawah sehingga batu batanya itu cukup lembab untuk kebutuhan nutrisi dan air tanaman. Selain itu, batu bata ini terutama fungsinya adalah untuk penahan tanaman, sama halnya dengan kita menggunakan pada media tanah, tempat tanaman bisa berdiri tegak. Selanjutnya yang ini model kombinasi, model bucket atau wig, dimana di atasnya kita gunakan pot kecil dan kemudian ada ember. Di sini nutrisi diteteskan ke akar tanaman. Sistem ini bagus untuk diaplikasikan pada budidaya tanaman yang berumur relatif panjang seperti di sini tomat. Kemudian ini model paling sederhana dan ini sangat mudah untuk direplikasi. Ini sistemnya DFT, jadi ini nutrisi dialirkan, sirkulasi, ada pintu masuk, inflow-nya, kemudian di sisi berikutnya ada outflow, jadi ini nutrisi mengalir. Jadi nutrisi ini lebih dalam
Ini keuntungannya di saat ada gangguan kelistrikan, tanaman tidak terganggu secara signifikan. Sedangkan yang ini sistemnya masih CFT, kita gunakan untuk tanaman buah. Di sini kuncinya kita menggunakan paralon yang lebih besar sehingga perakaran tanaman bisa lebih baik. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hamdan tentang hidroponik sirkulasi. Nah sekarang ini adalah merupakan hidroponik non-sirkulasi. Hidroponik non-sirkulasi ini sangat sederhana. Ibu-ibu yang ada di rumah bisa menanam sayur, juga bisa menanam tanaman hias dengan gampang karena ini tidak memerlukan ada mesin khusus, juga tidak dikonekkan dengan arus listrik. Jadi kalau untuk ini ibu-ibu atau pemirsa, kita cukup menggunakan baki. Netpot juga dengan larutan yang sudah diramu dimasukkan ke dalam baki dan kita tanam bunga atau sayuran di hidroponik sederhana kita. Kemudian posisi tanaman, akar tanaman menyentuh larutan nutrisi. Untuk penutup dari baki kita biasanya kita gunakan bahan polikarbonat yang biru ini, yang biasanya dipakai untuk kanopi rumah pada teras rumah biasanya. Terus kita lubangi sesuai ukuran yang kita hendaki, sesuai ukuran netpot ini atau pot-pot yang seperti ini. Cukup praktis dan mudah dilakukan. Bagaimana? Masih penasaran dengan teknik hidroponik? Silakan datang ke BPTB Bengkulu. Kami tunggu kedatangan.